semua, jumpa lagi dengan Erna channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, semoga selalu dilancarkan dalam segala usahanya. Amin. Nah, teman, siang ini cuaca di luar mendung ya, mendung sedikit berangin, agak pengap gitu ya. Untuk merasakan cuaca saat ini, oke. Aku lagi di dapur ya teman ya saat ini. Oke, untuk membuat masakan udah aku persiapan pakai selemek, dan ini sebagai tanda pengenal Erna channel. Nah teman, oke, saat ini dengan cuaca seperti ini enaknya masak apa gitu ya. Nah, keinginannya masak apa, aku ada pilihan yang tepat ya, pilihan yang tepat. Oke, seperti apa keseruannya untuk melanjutkan karyaku? Oke, ikutin aja. Oke, di sini aku menyediakan bahan-bahan bumbu maupun bahan yang mesti diolah seperti apa. Di sini ada kentang bawang. Kentang bawang ini aku mau bikin tumisan pare ya. Pare kayak gini udah dicuci, tinggal ini ya, membilas. Ini jagung manis. Gimana caranya membilas? Membilas dengan dikasih taburan garam ya teman ya, supaya nggak lebih pahit. Aku biasa kalau mengolahnya pakai garam agak banyakan ya, 2 sendok kayak gitu, lalu diremet-remet ya, diremas-remas gitu ya. Bahasa Jawa mungkin diremet-remet, bahasa Indonesia diremas-remas. Nah, ini supaya ini ya, kayak sepat-sepat atau apa ya, aliran cairan yang mengental dari sedikit sih ya, terlalu. Jadi perlu diremas-remas seperti ini, gunanya untuk mengurangi rasa pahit ya teman. Nah, ini kan meresap ya, meresap karena kena ini garam halus, garam meja aku pakai. Sebentar aja sih ya, pokoknya rata dengan diremas-remas kayak gini, lalu dibilas-bilas berulang-ulang, udah agak ini kurang gitu ya. Oke, ini udah pakai air ya, aku bilas dengan pakai saringan kayak gini. Layar saya aku kerjakan untuk mencuci sayur pare. Nah, aku bilas, nah begitu rasa pahit ya. Dan lagi untuk mungkin ada petir atau apa, tidak ngerti ya, kalau sudah yang berjalan tentang pare hanya di permukaannya aku mengerti. Oke, ini aku udah membuat sangrai ini ya, kemiri ini perlu disangrai sebelum dipakai ya, dipakai secukupnya aja. Aku udah kasih ukuran yang semestinya untuk pembuatan. Kalau untuk pembuatan ini ada tempe kacang, tempe kedelai, ini bumbu. Nah, tergantung sekarang mau menyelesaikan apa dulu, enaknya menyelesaikan apa dulu nih.
Mauku sih tumis pari aja lah dulu ya. Tumis pari ini membutuhkan tempat tempat yang nggak begitu besar untuk menumis. Ini nanti aja ya, tempenya nanti aja. Untuk bumbu-bumbunya, kalau yang ini aku rajang aja lah kalau untuk tumisan si parinya. Nah, ini 3 macam bahan yang mesti aku cemplungkan nanti. Dan ini ada pete untuk tempenya, enak kan, ada jeruk purut, tempe, kencurnya ini aku belum ya, kencurnya untuk pembuatan tempe kacang. Coba aku cari untuk memperlengkap. Nah, kencur ketinggalan, ini yang bikin enak. Kencur, kemiri, pas dulu aja disiapin, tinggal yang kurang. Untuk pemakaian ukuran kencur ini secukupnya aja lah, kira-kira. Yang rempah satu-satunya menunjang rasa ya teman. Untuk pembuatan tempe aku nggak pakai santan ya, sengaja pakai santan karena ya sudah lumayan cukup sih ya, karena ada kemiri sendiri. Nah ini ya, untuk nanti aku siapin. Dan garam, ini jelas ya di kamera. Ini aku sisihkan untuk berikutnya. Garam, gula, ini gula pasir saja ini untuk. Nah ini garam secukupnya ya, garam secukupnya aja lah, kasih gula sedikit aja untuk ini ya. Biasa juga masakan kalau ada garam gula itu rasanya menggugah ya teman, menggugah selera sebenarnya. Begitu juga pari, nanti kasih gula, garam ya. Oke, sekarang mana sutirnya? Sutirnya pakai ini aja. Bahan sutirnya ini dari, tahu nggak teman, bahan silikon ya. Silikon itu memang kuat, jadi kena panas itu bisa tahan dia. Ini aku pakai minyak wijen aja, minyak wijen secukupnya untuk menumis berandang bawang. Oh iya, bentar aku cari ini ya. Haus ya, puas juga diperlukan sih. Tambahan seperti itu memperkuat rasa. Kehabisan laos. Ini apa? Aku ambil untuk iris lengkuas ya, bisa dipakai untuk pembuatan tumisan. Cuman di sini aku nggak pakai tomat. Oh, tomat ada sih juga. Oh iya, irisan tomat juga itu. Membuat tumis. Lupa. Ini yang sedap. Nah, ini dikeprek lengkuas yang udah dikupas, dikeprek ini aja. Ini cukup ya. Mau kan enak, agak enggak sih, tambah aja.
Ini ada laos. Oke, seger juga laosnya. Oke, masih layak. Nah, teman-teman, apa sama untuk membuat menu hari ini atau rencana untuk besok, menu apa? Dua iris pakai lengkuas, agak banyak kan? Enak juga. Ini kalau memang ada penambahan lain, ini gambarnya kecil-kecil sih ya. Coba aku tambah lagi ya. Kecil ya. Sebetulnya kok kayak kurang gitu ya. Kita tambahin. Nah, untuk memperkaya rasa tentunya ada penambahan yaitu daun salam ya. Daun salam, ini berambang udah aku tambahin, tomat ya. Daun salamnya jangan ketinggalan juga nih. Tomat cukup dipotong-potong. Ya, aku daun salamnya ada dari tanaman sendiri, nggak pakai beli. Oke, aku kasih tomat satu buah ukuran sedang. Oke, sekarang siapkan ya, apinya jangan besar-besar, biasa aja karena ada bawang putih ya. Udah berhubung bawang putih ini sensitif. Nah, ini bagian aku cemplungin ada lengkuas sama irisan berambang merah, tomat, daun salam, daun salam 2 lembar. Ini dirobek tengahnya nih. Nah, biar merasuk, biar meresap terhadap bahan. Maksudnya dirobek tengah gitu ya, biar aromanya bisa membaur gitu ya. Oke. Nanti bahan yang paling keras dicemplungin seperti wortel. Untuk melunakkan pakai air biasa aja ya. Oke, ini proses matang ya untuk menulisnya. Aromanya udah kecium, harus dikeluarkan dari proses tumisan bumbu. Kalau teman-teman enggak mau ditumis, dicemplung-cemplung aja tanpa ditumis ya, itu mungkin untuk alasan tertentu ya, mungkin enggak mau karena soal lain, mungkin enggak suka minyak. Ini aku pakai minyak enggak terlalu sih ya, itu minyak enggak banyak. Jadi aroma dari bahan seperti tomat, berambang bawang ini keluar gitu ya, keluar. Jadi nggak terlalu pekat karena oli atau minyak ya kan. Jadi ini masih kecium aslinya ya dari bahan yang dipakai seperti ini. Oke. Selanjutnya kalau dirasa udah
Ujian gaulnya kasih wortel tentunya wortel bersamaan dengan pare boleh. Ini di sedikit keras kayak air yang sisa tadi sebenarnya nggak pahit sih ya, nggak pahit. Tadi udah coba rasa nggak pahit. Ada pare yang pahit gitu ya, ada yang enggak gitu. Tapi ya rata-rata ya memang ada rasa pahit. Enak loh. Lama nggak makan pare, pengen gitu makanya. Entah ada kelebihan untuk kesehatan ya makan pare ini untuk mengontrol gula darah dan lagi untuk memelihara kesehatan jantung ya supaya aliran darah tetap lancar. Pokoknya untuk menjaga kesehatan ya makan sayur mayur ya kan. Cuma tiap sayur ada kelebihan masing-masing fungsinya. Pakai berhubung jagung manisnya lebih empuk ya, yang dua bahan ini kita lunakkan dengan penambahan air secukupnya setengah wajan ya, perkiraan perhitungannya air masuk. Oke, api boleh dibesarin biar meresap. Oke, sambil menunggu proses-proses ya karena ini aku mengolah menu yang satunya untuk pembuatan tempe ya, tempe seperti ini perlu dipotong-potong ya. Nah, dipotong-potong maunya aku semuain ya tempenya ya, siapin bumbu secukupnya, potong-potong. Ini prosesnya tempenya setelah dikukus aku olah kukus sebentar karena tempenya juga sudah matang. Tempe kacang, tempe kedelai, macam tempe bisa dipakai. Bagian ukuran atau di sekarang mau mengolah bumbunya sudah ini aku siapin, tinggal diulek ya, bawang diulek kemiri. Oke, ya udah lembut, udah aku ulek ya untuk tempe. Mau cek si parenya ini tapi belum sempurna. Boleh jagungnya dicemplungkan ya. Waktu saya perlu ya dipindah ya, mungkin
pindah ya, pindah panci aja lah, kelihatannya cukup lah. Begitu membutuhkan banyak air sih, jadi untuk kematangannya bisa diaduk-aduk. Jadi jagung manisnya cepat menghancur, jadi ditambahin air pas muatannya, nah tidak berlebihan. Bahan yang baru masuk, mantap. Oke, lagi daun berambangnya bisa dicemplungin juga ya. Ini untuk bumbu tempe udah siap diolah. Tetap memakai minyak wijen ya teman, jangan minyak biasa, jadi ada rasa yang beda, lebih gurih tentunya, bedanya lebih gurih, lebih nikmat. Oh ya, ini enak juga, ada secukupnya, pakai ladaku. Jadi bisa diduga rasanya manis, manis agak pedas sedikit gula, jadi udah dikit tambah lagi deh, karena ada penambahan air ya otomatis. Nah, lagi cek rasa dulu tapi ini mulai matang, apinya juga lumayan besar. Oke, jadi ini mendapatkan pengalaman memasak di teman, menambah-nambah dari kemarin, tentunya jadi pembelajaran berikutnya. Oke, nyatu icip rasa manis, rasa pare, rasa bumbu tidak ketinggalan, mantap rasanya. Sedikit pahit teman ya, ada rasa pahit, tapi ini yang bikin enak karena ada pahit-pahitnya. Aku nggak pakai cabai ya teman, kalau pengen cabai ada sendiri, nanti nambahin kalau pengen cabai. Ada yang langsung gitu ya pakai irisan cabai hijau atau cabai merah. Aku jarang memakai cabai karena kebiasaan ya teman. Jadi yang bikin pedas itu tadi udah lada atau merica aja udah cukup. Nah, ntar lagi mau angkat dari kompor, satu menu tumisan ngeri, boleh ditambah sebagai penyedap lain, misalkan nih aku punya kaldu ayam, boleh aja kaldu ayam mantap ya. Kaldu ayam benar ya, dan aku olah dicemplungin di sini juga oke. Ini kaldu ayam terakhir, tambahan ini teman, potongan daun berambang ala kadarnya ya, lagi sedikit kehabisan bahan tapi nggak mengapa, karena ada imbangan rasa yang mengangkat ya, menunjang, seperti dari kaldu ayam dan daun berambang.
ini kaya rasa ya teman. Masak kaya rasa juga enak. Nah, kayak gini. Oke, resap-resap. Kalau masih ada simpanan atau sisa dari menu seperti ini, boleh diulang pemanasan 2-3 kali ya teman. Tapi lebih bagusnya 2 kali ini ya, dipanaskan. Ini lebih bagus ya, jangan sampai 3. Ini sebagai gambaran kita 2-3 kali. Jadi 2 kali aja udah cukup ya untuk dipanasin. Misalkan ini nggak habis ya, ini aku masak siang, terus malam nggak habis, kan dipanasin ya. Besoknya pagi dipanasin, tambah 1 kali lagi, dan sudah 2 kali ya. Itu harus habis ya, jadi separuhnya. Kadang aku berusaha untuk menghabiskan ya, dengan menghabiskan ini diparuh ini ya, digado, jadi nasinya dikurangin gitu ya. Digado aja, sayur kayak gini juga bagus untuk melancarkan pencernaan, juga untuk memelihara kesehatan yang lain-lain, organ-organ lain juga efek gitu ya. Mantap pokoknya. Oke ya. Nah, channel bisa diikuti pemantapan soal rasa, ikutin aja sebagai ini ya, inspirasi sebenarnya. Itu oke ya, tadi menu-menu kadang kita bingung menu apa gitu ya, nanti bosan. Coba buka tema channel atau yang lainnya, menambah inspirasi ya. Nggak terasa sih kalau kita nggak melihat di info lainnya, terbatas ya itu. Gimana supaya nggak itu ya, ginilah. Oke, lanjutkan dengan pembuatan itu ya, intinya sendok ayam kacarnya. Sekarang pakai minyak wijen lagi, boleh sih minyak biasa kalau teman-teman udah terbiasa. Aku pakai sedikit kok, nggak banyak. Untuk menumis bumbu tempe ini aku sudah sediain pakai pete ya, irisan pete, daun jeruk. Ini yang menunjang, daun jeruk, daun salam, satu aja, nggak pakai laos. Apinya nggak boleh besar ini, kecilin aja. Sisa dari coklat ini bumbunya perlu dikorek-korek. Bumbu rempahan yang nikmat ini tidaklah rumit, boleh di blend tapi yang setengah lembut lah ya, jangan terlalu lembut karena nanti rasa juga beda gitu. Ini aku agak asam sebenarnya untuk mengolahnya, terlalu lembut dan rasanya juga lebih enak. Bau aroma dari kencur keluar itu, udah digerakkan. Ini nasi besaran, putihnya itu gampang kosong, jadi ukuran minyak
juga efek ya. Makanya kalau minyaknya dikit ya apinya dikecilin gitu ya. Kalau minyaknya banyak apinya sedang boleh. Kalau suka minyak banyak, ini aku kan secukupnya aja. Nah, sekarang airnya untuk gorengan di sini. Nah, api berubah lagi ya teman, jangan api kecil, boleh api besar. Ini salamnya jangan juga. Airnya ditambah secukupnya lah airnya untuk nambah kuah tempe. Kalau di yang meresap sih ya tempe dibanding tempe kacang, nanti gampang asap gitu ya, airnya gampang surut. Yang bisa diolah yang benar-benar cocok nih teman, olahan seperti ini. Oke, coba dicek seperti apa. Udah mulai asap-asap airnya ya. Ini aku cemplung ini. Oke. Air, tambahin air. Yang jelas naruh ke rasa nih. Lalu ditambahin sedikit. Lalu ada penambahan ubi bubuk ya teman, ebi ya, ebi bubuk. Sorry, bukan ubi, ebi. Ebi bubuk setengah sendok makan. Kurang. Nah, apalagi mau rasa seperti apa, dibolak-balik dulu ya. Ya perlu dibesarin dulu. Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.
Jumpa lagi di video yang